Malam guys, ketemu lagi. Ada berapa sebab ini untuk konsumen ini atau pemakai kulkas ini menceng pintunya atau tidak trep atau engselnya menceng ini. Jadi ada berapa sebab. Saya akan kasih tahu ini. Jadi sebab ini sebenarnya sepele ini. Kalau Anda naruh botol terlalu banyak isi air misalkan, ini tentu akan menyebabkan si engsel ini menceng karena beban ini akan miring karena beratnya tidak seimbang, lama-lama ini akan miring atau melintir si pintu kulkas. Jadi sebab-sebab pintu kulkas ini tidak trep, jadi tidak nutup ini karena engselnya yang menceng atau yang bawah ini malah ambles atau melengkung ke bawah, yang di atas akan geser sehingga ini miring dan tidak menutup rapat. Saya kasih tahu, kalau misalkan kulkas ini di pintu ini banyak botol air atau beban berat, ini akan mengakibatkan si pintu engsel ini miring. Jadi seperti ini kira-kira. Kalau Anda banyak menaruh botol dan bebannya berat, ini isi airnya banyak, ini tentu akan lama-lama miring ini si pintu. Dan di atas ini tidak lurus ini dengan dataran kulkas ini. Jadi tidak lurus. Ini miring ini dengan yang di sini. Ini karena tentu faktor satu ini. Beban yang di pintu ini baik bawah, tengah dan atas ini terlalu berat. Jadi Anda kalau misalkan pengguna kulkas ini jangan menggunakan cara ini. Ini sudah pasti akan miring ini kulkas sehingga tidak trep, tidak bisa menutup rapat karena engsel ini tidak tepat. Sudah pasti ini akan miring, kemudian tidak tepat di sudut-sudut pintunya. Ini sebabnya guys. Kemudian lagi nih, saya kasih dua sebab. Kenapa si pintu freezer ini cepat pecah? Tentu ini karena bekuan es ini terlalu banyak, kemudian lengket di pintu. Anda buka tarik aja, kemudian pecah. Ini tentu ada sebab. Sebabnya ini putaran termostat ini terlalu banyak. Jadi Anda kecilin supaya tidak mengakibatkan pintu freezer ini akan rusak atau pecah ini karena ketarik posisinya lengket sama es. Kalau Anda lakukan seperti ini dengan beban berat seperti ini, misalkan penuh dengan air, botol-botol ini sudah pasti akan menceng ini di engsel ini. Satu engsel ini geser ini. Oke, lubangnya semakin longgar. Kemudian antara ratahan ini dengan titik ini sudah dari depan ini tidak ketahuan rata ini antara pintu dengan sebelah kanan. Artinya pasti miring ke bawah ini, yang sebelah kanan miring ke bawah. Kemudian engsel ini akan geser juga ini yang di bawah ini. Oke. Jadi Anda jangan lakukan seperti ini misalkan ini. Ini luar biasa, ini bakalan miring ini si pintu kulkas. Kemudian yang ini. Anda jangan lakukan putaran terlalu besar ini. Termostat ini Anda jangan lakukan putaran terlalu besar. Kalau terlalu besar, esnya menebal, Anda membukanya ini susah, Anda tarik saja kemudian pecah. Ini sebab-sebabnya guys. Jadi Anda kalau melakukan seperti ini,
ini dihitung dulu guys, supaya kulkas Anda awet. Seperti ini kira-kira. Jangan lakukan seperti ini nih supaya kulkas Anda awet. Jadi ini beban yang jadi masalah. Beban ini terlalu berat, kemudian akan menceng, anjlok. Jadi ke sudut kanan justru ini, kemudian di depan ini miring ke bawah, samping kiri. Kemudian engsel ini akan geser yang atas ke samping kanan, yang bawah ini geser ke kiri, sehingga kulkas ini menceng. Tentu pintu ini tidak bakalan trep. Ini salah satu sebab. Saya tidak bilang masalah karet kulkas guys, saya ini bicara sebab pintu tidak trep di kulkas karena faktor beban. Oke, jadi seperti ini. Anda misalkan kurangin ini bebannya, lebih enteng, kemudian si engsel ini bebannya tentu lebih ringan, sehingga engsel lama-lama juga tidak terlalu beban sehingga tidak geser. Ini kulkas sub ini. Oke, mudah-mudahan hari libur Anda ini menyenangkan, sehat selalu, banyak rezeki tentunya guys. Jadi mudah-mudahan menyenangkan hari liburnya. Seperti ini Anda lakukan, pasti bakalan menceng si kulkas ataupun tidak trep di pintu guys. Malam guys.